Shalom sahabat Lectio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seri kita dalam Minggu Advent yang ketiga ini akan berbicara tentang sukacita Natal. Episode yang pertama kita akan mulai dengan datangnya kesukaan besar. Joy atau sukacita adalah salah satu dekorasi yang paling umum di dalam dekorasi Natal. Dalam narasi Natal pun kita lihat baik itu yang ditulis oleh Lukas maupun oleh Matius, sekalipun mereka melihat kelahiran Yesus ini dari aspek yang berbeda, tetapi mereka memiliki satu kekompakan nada, yaitu ketika mereka berbicara tentang kelahiran Yesus Kristus, ada kesukaan besar. Kelahiran dan kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini membawa sukacita besar. Allah kita adalah Allah sukacita. Pada waktu Dia menciptakan alam semesta, Dia menciptakan itu dari kesukaannya, dari sukacitanya. Buktinya dikatakan semua itu baik adanya. Bahkan pada waktu Dia menciptakan manusia dengan kesukaan yang besar. Ya, ketika Dia katakan bahwa sungguh amat baik. Bahkan pada waktu kita jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak mengambil sukacita yang menjadi sifat Allah itu yang diberikan kepada manusia. Buktinya, pada waktu kita ketemu dengan keluarga yang sudah lama, kita mendapat pelukan yang hangat dari sahabat, dari keluarga, kita pasti mengalami sukacita. Atau kita mendapatkan kemenangan tim atau pribadi, kita merayakan, kita ada satu sukacita. Atau mungkin kalau kita sedang melakukan perayaan ucapan syukur, kita juga akan bisa bersukacita. Tetapi, Natal itu satu sukacita yang tidak biasa. Sukacita yang sangat besar. Sukacita yang sifatnya supranatural, bukan dari sifat manusia. Kenapa? Karena Allah turun menjadi manusia dalam rupa Yesus Kristus, dalam rupa anaknya, putranya yang satu-satunya. Lukas 2 ayat 10 berkata, malaikat mengumandangkan, sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Bahkan orang Majus yang tidak mengenal Allah, yang hanya berdasarkan kepada astrologi, mereka ketika menemukan Yesus karena petunjuk bintang itu, mereka menyembah. Dikatakan di dalam Matius 2 ayat 10, ketika mereka melihat bintang itu, dan kemudian mereka bertemu di rumah di mana Yesus tinggal, dikatakan bersukacitalah mereka. Sepanjang Alkitab ada 200 kali kata sukacita dicatat. Tetapi kurang dari 10 kata kesukaan besar atau sukacita yang meluap-luap itu dicatat di Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama hanya 3 kali. Pertama, pada waktu Daud mengurapi Salomo untuk menjadi raja. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang pertama ayat 40, ada kegembiraan yang meluap-luap dari bangsa Israel. Dan disambut dengan juga naiknya puncak daripada kemuliaan kerajaan Israel. Yang kedua, kesukaan besar itu terjadi pada waktu bangsa Israel kembali merayakan Paskah setelah hampir 400 tahun diabaikan. Raja Hizkia memulihkan kembali perayaan Paskah ini. Dan mereka bersorak-sorak dengan kesukaan besar di dalam 2 Tawarikh 30 ayat 26. Dan yang ketiga, yaitu ketika bangsa Israel pulang dari pembuangan, lalu mereka dibawa ke pemimpinan Nehemia, secara mujizat 52 hari membangun kembali tembok Yerusalem. Lalu pada waktu ditakbiskan, ada kegembiraan yang begitu besar di dalam Nehemia 12 ayat 43. Nah, di Perjanjian Baru, selain daripada kisah Natal, kelahiran Yesus Kristus yang membawa kesukaan, Matius dan Lukas mencatat kesukaan besar itu terjadi berikutnya pada waktu Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, dan pada waktu Yesus Kristus naik ke sorga. Kelahiran, kebangkitan, kenaikan Yesus Kristus. Ini dirayakan dengan sukacita besar di dalam Alkitab. Lalu, di dalam Kisah Rasul,
kesukaan besar itu dirayakan terjadi pada waktu gereja melihat adanya bangsa-bangsa yang bukan Yahudi ini datang percaya kepada Yesus. Menghasilkan kesukaan besar. Dan yang terakhir, di Yudas ayat yang ke-24 dikatakan bahwa Yesus membawa kita kepada kesukaan besar pada waktu dia membawa kita ke hadiratnya yang penuh dengan kemuliaan. Dengan kata lain, keintiman dengan Allah itu merupakan kesukaan besar di mata Allah. Kenapa ada sukacita besar di waktu Natal? Ada 3 alasan besarnya. 1, sukacita ini naik dari bumi ke sorga dan dari sorga turun ke bumi. Kumandang daripada malaikat dikatakan kesukaan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera kepada semua manusia yang berkenan kepadanya. Jadi ini dari sorga turun ke bumi dan kemudian pujian itu naik kembali ke sorga. Kalau kita nyanyikan lagu Joy to the World, kesukaan, itu tangga nadanya dari atas turun ke bawah. Kesukaan bagi dunia. Lalu kemudian Tuhan telah datang. Saudara lihat, Allah turun menjadi manusia untuk membuat manusia kembali ke fitrahnya dan punya hubungan dengan Allah. Dan kesukaan ini dirayakan. Dan itu sebabnya Natal itu tidak lepas dari pujian, penyembahan, lagu yang penuh sukacita, him. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari sukacita yang naik ke sorga dari orang yang telah ditebusnya. Yang kedua, sukacita yang menjamah seluruh manusia dalam level horizontal. Karena dikatakan kesukaan besar bagi semua bangsa. Ini bicara mengenai keselamatan, bicara mengenai semua lapisan masyarakat. Tidak peduli dari ras, golongan, dari etnis, dari status sosial, dari apapun keberadaannya dia atau usianya dia. Ketika seseorang mengalami kelahiran kembali, ditebus, menerima keselamatan dari Yesus Kristus, kesukaan besar akan dirayakan di sorga. Dan yang ketiga, yang terakhir, bahwa kesukaan ini menembus sampai kepada kedalaman persoalan manusia, kedalaman kesengsaraan, sampai kepada titik maut. Karena dikatakan Yesus Kristus menanggung semua penderitaan sampai di kayu salib, ganti sukacita yang kita akan terima. Ini dia kabar baiknya, sukacita yang naik sampai ke sorga karena puji-pujian orang yang telah ditebus. Sukacita yang sampai ke seluruh bangsa, tidak hanya tinggal di Yerusalem saja, karena seluruh bangsa akan mengalami kabar keselamatan, dan sampai kepada kedalaman persoalan manusia, kesengsaraan, kedukaan, sukacita menembus sampai ke sana. Karena Kristus yang telah mati, menanggung semua kesengsaraan kita. Kristus mengganti semua itu dengan sukacita yang diberikan kepada kita. Saya mau tutup dengan ini, sahabat Lex Divina. Dengarkan janji Tuhan ini. Dari Yohanes pasal yang ke-16 ayat 22. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Yesus pada waktu itu sedang di ujung dia akan disalibkan. Dia bilang bahwa kamu tidak akan melihat lagi, tetapi aku akan melihat kamu lagi nanti. Dan ketika kamu melihat aku lagi, sukacitamu, hatimu akan bergembira. Dan setelah itu tidak ada lagi yang bisa mengambil kegembiraanmu. Sukacita yang besar ini kita terima saat kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat kita menerima kelahiran kembali. Tetapi sukacita yang sudah kita terima ini akan tetap sampai kepada kesudahan zaman. Sukacita ini menguatkan kita dikala kita mengalami ketakutan, menghibur kita pada saat kita sedang mengalami kedukaan, menopang kita pada saat kita sedang mengalami kesengsaraan. Dan tidak ada, saya katakan sekali lagi, sahabat Lex Divina,
tidak ada satupun yang bisa merampas sukacita itu dari hidup Anda dan saya. Itulah kesukaan besar. Dan Natal ini salah satu momen di mana kesukaan besar kita rayakan. Bukan dengan foya-foya, hura-hura, bukan. Tapi dengan pujian, penyembahan kepada Allah. Dan kemudian memberitakan ini kepada semua orang, semua lapisan masyarakat, semua lapisan manusia. Dan memberikan penghiburan kepada mereka yang mengalami kelemahan, kedukaan, kesengsaraan. Bahkan di tengah-tengah pandemik ini, tetap kita bisa bersukacita dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di sorga, kami bersyukur atas berita kesukaan yang besar ini. Terima kasih untuk Yesus Kristus yang diberikan kepada kami. Allah yang telah menjadi manusia. Firman yang telah menjadi manusia. Diam di antara kami. Mati menggantikan segala kegagalan kami. Dan membuat kami menerima sukacita kekal. Engkau bangkit dari antara orang mati. Engkau naik ke sorga. Dan Engkau akan menantikan kami untuk membawa kami ke dalam hadirat-Mu kembali. Di dalam pernikahan anak domba. Dan memerintah sepanjang kekekalan. Oh Tuhan, kami bersyukur untuk sukacita ini. Di mana sukacita ini tidak akan ada yang bisa merampas lagi. Waktu kami mengalami kedukaan, Engkau akan menghibur. Waktu kami mengalami ketakutan, Engkau akan mendorong kami, menopang kami. Terima kasih Bapa. Biarlah sukacita ini juga kami kabarkan kepada banyak orang. Di tengah-tengah pandemik ini, berita sukacita ini akan terus dikumandangkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.